Sementara itu pula, angkatan perang kerajaan Kuntala sudah pula diberangkatkan untuk menghadang angkatan perang Dewangga. Sedangkan di wilayah kerajaan Kuntala bagian selatan, jauh di luar kota, komplotan pedang setan sedang pula bergerak menuju ke pantai selatan guna menyeberang menuju ke Pulau Belibis. Tapi tidak pernah menjumpai perkampungan, apalagi desa. Yang ada hanya 1-2 rumah penduduk penunggu ladang huma. Wilayah selatan ini memang wilayah yang kosong, karena tanahnya kurang subur, sehingga penduduknya sangat jarang. Ya. Itulah makanya dipilih Pulau Belibis untuk tempat pembuangan Raja Kuntala. Sebab jalan yang menuju ke Pulau Belibis harus melewati wilayah selatan ini, yang alamnya masih liar. Liar? Iya. Limbahnya sangat lebat. Selain itu, banyak rawa-rawa yang berbahaya, serta binatang buas, ular, harimau, orangutan, gajah, dan banyak lagi. Wah. Kau takut mungkin? Disuruh berkelahi dengan manusia lagi, biar dikeroyok 10 orang aku mau. Tapi kalau disuruh berkelahi dengan gajah, wah nanti dulu. Justru lebih enak berkelahi dengan binatang buas, sebab tidak punya otak, tidak seperti manusia. Tetap saja serem. Ular raksasa. Lihat pedang setan. Ular. Gila, Mantili mengamuk. Ular besar itu dikempur pakai pedang. Benar-benar pedang setan. Ular sebesar itu tubuhnya compang-camping digempur oleh Mantili. Ular itu sudah mati. Nah, cepat periksa, hitung. Ada yang hilang tidak? Ayo, bongkar perut ular itu. Ular itu sudah mati. Jangan takut. Ayo gunakan pedang kalian. Belah perut ular itu. Dewata yang agung. Si Kardun ada di dalam perut ular itu. Iya, si Kardun dimakan oleh ular itu. Lihat, perut ular itu sudah terbelah dan di dalamnya ada mayat si Kardun. Ular besar itu, ekornya membelit di atas pohon yang tinggi. Kepalanya menjulur ke bawah. Dan ketika rombongan kita lewat, si Kardun yang berada paling belakang jadi sasaran. Sudah, jangan rame. Lekas, kubur mayat si Kardun. Selamat Kanjeng Tumenggung Gardika. Selamat atas diangkatnya Kanjeng menjadi panglima perang. Iya, aku diangkat menjadi panglima perang karena dekat dengan Baginda Raksa, raja kita. Alah, orang lain kan tidak ada yang tahu. Pokoknya Kanjeng sekarang panglima perang angkatan perang kerajaan Kuntala. Sebenarnya aku lebih suka Panglima Arya Rongkah tetap jadi panglima perang. Dan aku tetap wakilnya. Tapi beliau sudah tua dan sudah lama berniat mengundurkan diri. Dan baru sekarang permohonannya itu dikabulkan oleh Baginda. Dan saya kira sudah saatnya pula Kanjeng Tumenggung menjadi panglima perang. Sebab sudah terlalu lama jadi Tumenggung, sekaligus menjabat sebagai wakil panglima perang. Ya,
Memang aku bangga. Akan tetapi juga was-was. Loh, kenapa was-was? Aku jadi panglima perang. Persis di saat negeri kita sedang dilanda perang. Kerajaan kita sedang terancam oleh munculnya pasukan perang asing. Yaitu angkatan perang Dewangga yang kita tidak tahu angkatan perang kerajaan dari mana. Akan tetapi kehebatannya sungguh luar biasa. Terbukti dengan ditaklukkannya 3 kademangan dengan mudah. Kademangan Lungse, Kademangan Lintang, dan Kademangan Tangkur sudah jatuh ke tangan mereka. Dan sekarang Kadipaten Lampar sedang berada di ujung tanduk. Mereka menang karena belum menghadapi angkatan perang yang sesungguhnya. Benar, Kanjeng. Kendala. Kerajaan kita adalah kerajaan besar. Angkatan perang kita adalah angkatan perang yang terkenal dan ditakuti oleh kerajaan-kerajaan di jagat raya ini. Tak ada yang lebih besar bagi kita. Karena kerajaan Kuntala adalah paling besar. Angkatan perang Dewangga boleh bangga dengan kekuatan yang dimilikinya. Tapi angkatan perang kerajaan Kuntala tidak akan mundur setapak pun. Tidak akan bergeming sejung rambut. Ya, kita sambut angkatan perang Dewangga itu. Biar mereka tahu siapa dan bagaimana angkatan perang kerajaan Kuntala. Dan kau, Kendala, kau sekarang sudah bukan seorang senopati lagi. Hah? Aku sudah mengusulkan kepada Baginda Raksa agar kau menjadi wakilku. Wakil panglima perang. Wakil panglima perang? Iya. Dan Baginda Raksa sudah menyatakan persetujuannya. Oh, terima kasih, Kanjeng. Dan besok upacara pelantikan akan dilakukan di Pendopo Agung. Sri Baginda Raksa sendiri yang akan melantik kita. Dan mulai besok, aku tidak akan menyebutmu Senopati Kendala. Akan tetapi wakil panglima Kendala. Dan saya tidak akan lagi menyebut Kanjeng dengan sebutan Kanjeng Tumenggung Gardika, melainkan Panglima Perang Arya Gardika. Para panglima, Gotawa, Raden Samba, dan Dewi Harnum, saya mengucapkan terima kasih yang walaupun kalian semua dalam keadaan sibuk membenahi Kadipaten Tangkur yang baru saja kita duduki ini, akan tetapi kalian tetap memenuhi panggilan saya. Maksud saya memanggil kalian semua karena tidak ada waktu lagi untuk mengadakan perundingan. Nah, saya persilahkan semuanya melihat gambar peta ini. Ini Gunung Jembar, tempat mula kita berkumpul. Lalu kita bergerak ke sini. Pertama kali menaklukkan Kademangan Lungse. Terus bergerak dan menaklukkan Kademangan Lintang. Ini. Terus bergerak. Dan untuk ketiga kalinya, kita menaklukkan Kademangan Tangkur yang sedang kita duduki ini. Dari Kademangan Tangkur ini kita akan terus bergerak. Dan sasaran kita berikutnya adalah Kadipaten Lampar. Saudara-saudara bisa melihatnya pada peta ini. Letak Kadipaten Lampar sangat strategis. Batas wilayah Kadipaten Lampar adalah ini. Di sebelah utara dibatasi oleh sebuah sungai besar, yaitu Sungai Kambang. Sebelah selatan dibatasi oleh jajaran Bukit Sarenteng. Sebelah barat dibatasi oleh Lembah Hinyai. Dan di sebelah timur dibatasi oleh Tegalan Sidaru-daru. Wah, luas sekali wilayah Kadipaten Lampar itu. Ya, sebab merupakan kadipaten terbesar kedua setelah Kadipaten Singkang. Pasti Kadipaten Singkang itu memiliki pasukan perang yang cukup besar. Tentu, Harnum. Apalagi sekarang di mana mereka sedang diancam oleh kita. Pasti mereka sedang memperkuat diri. Bahkan mungkin telah minta bantuan tambahan pasukan perang dari pusat. Setidaknya dari Kadipaten Singkang dan kademangan-kademangan yang lain.
pasukan perang yang melarikan diri juga pasti bergabung dengan mereka. Itu pasti. Dan pasukan yang melarikan diri dan tidak kita kejar itu jumlahnya cukup banyak. Sebab terdiri dari pasukan perang 3 kademangan. Yaitu sebagian pasukan perang kademangan Lintang, sebagian pasukan perang kademangan Tangkur, dan bahkan pasukan perang yang utuh dari kademangan Lungse. Tuanku Brahma, apakah kita akan melakukan pengepungan? Tidak. Kita akan masuk hanya dari satu jalur. Yaitu ini. Melalui gerbang utara. Pada peta ini, nampak jelas bahwa di sekeliling luar batas wilayah Kadipaten Lampar ini merupakan alam yang liar. Masih merupakan hutan rimba yang lebat, jurang yang berbahaya, rawa-rawa yang dalam, dan sebagainya. Semua itu pasti akan menelan korban yang banyak. Pasti akan banyak yang mati oleh keganasan alam yang masih buas itu. Betul. Alangkah menyakitkan hati melihat pasukan kita mati konyol oleh keganasan alam. Dan bukannya oleh perang. Iya, memang benar. Bagi seorang prajurit, gugur di medan perang lebih terhormat daripada mati dimakan ular, atau dimakan harimau, atau jatuh ke jurang, atau pula tenggelam di rawa, serta hanyut di sungai. Nah, untuk itu kita hanya akan menyerbu dari satu arah, yaitu gerbang tapal batas utara. Medannya yang lengang dan terbuka memang memudahkan musuh dalam mengukur kekuatan kita. Akan tetapi, suatu keuntungan pula bagi kita, sebab kita bisa memaksa musuh untuk memperlihatkan kekuatan yang sebenarnya. Benar. Itu benar. Kira-kira kapan kita sampai di pantai Gorowong, Mantili? 2 hari lagi. Sebentar lagi. Tapi dari pantai Gorowong, perjalanan kita masih terus dengan menyeberangi lautan untuk sampai di Pulau Pelipis. Ya. Ada apa? Kenapa kuda-kuda jadi ribut? Lihat tuh, pohon-pohon di hutan sebelah sana itu pada roboh. Seperti ada angin topan. Rombongan gajah! Oh, rombongan gajah! Lari! Rombongan gajah itu sudah lewat. Oh, gila. Rombongan gajah itu banyak benar. 30 ekor. Wah. Kalau ada rombongan gajah, minta ampun. Tidak peduli ada apa di depannya. Dilabrak. Pohon besar dan kecil dilindas rata dengan tanah. Acak-acakan semuanya. Hah? Mana si Bongkeng? Bongkeng! 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 Oh, di sini. Nah, itu dia. Bongkeng, kau tidak apa-apa? Kakiku. Kau diam, jangan bergerak. Iya. Kau tertindih pohon yang tumbang dan kakimu tergencet. Akan aku angkat pohon. Ya, pohon ini aku angkat dulu. Iya.
Jangan menangis. Kakimu tidak apa-apa. Hanya keseleo dan lecet-lecet. Aduh. Tapi syukurlah, kau tidak mati diinjak-injak gajah. Nah, kau diam di sini ya. Aku akan mencari yang lain. Iya. Kumpul! Sudah aman! Kumpul! Kurang 5. Rombongan kita seharusnya ada 19 orang. Ini cuma ada 14 orang. Mana yang 5 orang lagi? Ayo cari! Cari sampai ketemu! Malam ini kita berkemah di sini. Sambil mencari 5 orang anggota kita yang hilang, cari juga dan kumpulkan barang-barang perlengkapan yang terceceran kemana-mana. Aduh. Sudah, jangan cengeng. Seperti bukan laki-laki saja. Kok ini bongkeng. Keselio segini saja, aduh. Tahan dong. Kau harus bisa menahan sakit. Kakiku. Uruskan kakimu. Aku akan urut yang keselio ini. Aduh. Pelan-pelan. Gajah jahanam. Berdebah. Anak buahku 5 orang mati. Iya. Gajah-gajah itu binatang. Mana tahu dia kalau kelakuannya bisa membunuh manusia. Mereka cuma tahu maju. Terus maju. Tidak peduli ada apa di depannya. Mau ada pohon, mau ada tebing, mau ada jurang, mau ada manusia. Pokoknya tabrak. Nah, kitalah sebagai manusia kurang sikap. Tidak cepat menghindar. Sehingga 5 orang anggota rombongan kita mati terinjak-injak. Ayo, semuanya bekerja. Gali tanah. Kubur mayat 5 orang teman kita ini. Kau sih, kalau ngasih nama sembarangan. Maksudmu? Rombongan kita ini kau namakan komplotan amburadul. Cocok bukan? Anggotanya kan macam-macam. Ada bekas copet, bekas pencoleng, bekas garong, dan macam lainnya. Iya, tapi sekarang benar-benar amburadul. Berantakan, porak-poranda. Diacak-acak oleh rombongan gajah edan. Sampai ancur-ancuran begini. 5 orang mati. Barang-barang perlengkapan kita acak-acakan. Dan kuda-kuda kita hilang semuanya. Kabur melarikan diri. Sudahlah, jangan ngedumel. Kita meneruskan perjalanan dengan jalan kaki saja. Tidak apa-apa, sebab pantai Korowang sudah dekat. Besok siang kita sudah sampai di pantai itu. Rombongan Mantili yang bernama komplotan amburadul sudah berkurang 6 orang. 1 orang dimakan ular besar dan 5 orang lagi terinjak-injak rombongan gajah. Selain itu, barang-barang perlengkapan banyak yang hilang. Dan yang lebih menyedihkan, kuda-kuda mereka semuanya hilang, kabur melarikan diri karena takut kepada rombongan gajah yang dahsyat. Sementara itu, angkatan perang Dewangga sudah pula meninggalkan Kademangan Tangkur, bergerak menuju Kadipaten Lampar, kota kadipaten kedua terbesar yang berada di dalam wilayah kerajaan Kuntala. Saudara-saudara, para panglima dan para bangsawan, kita sudah sampai di desa Bantaran. Berarti besok siang kita sudah akan sampai di gerbang Tapa Batas Kadipaten Lampar. Kerajaan Kuntala mempunyai 10 kadipaten. Yang terbesar adalah Kadipaten Panglayang, setelah itu Kadipaten Lampar. Oleh karena itu saudara-saudara, bersiaplah untuk menghadapi perang besar.
Kalau kita berhasil merebut Kadipaten Lampar dan Kadipaten Panglayang, maka otomatis 8 kadipaten lainnya akan tunduk kepada kita. Jadi baik bagi Kerajaan Kuntala maupun bagi kita, Kadipaten Lampar sangat penting artinya. Seperti yang saya katakan kemarin, bahwa kita tidak akan melakukan pengepungan, akan tetapi menyerang hanya lewat satu jalan, yaitu melalui gerbang utara. Pasukan Dewangga 1, Dewangga 2, dan Dewangga 3 sudah mendapat giliran di dalam pertempuran-pertempuran yang lalu. Jadi untuk menyerang Kadipaten Lampar diberikan kepada yang belum mendapat giliran, yaitu pasukan Dewangga 4, Dewangga 5, dan Dewangga 6. Tentu saja tidak serentak bersama-sama menyerbu, melainkan satu persatu secara bergelombang. Pertama pasukan Dewangga 4, kemudian disusul oleh pasukan Dewangga 5, selanjutnya pasukan Dewangga 6. Seperti biasa, tanda untuk bergerak maju ialah panah api. Jadi begitu melihat panah api meluncur ke angkasa, maka gelombang pasukan berikutnya langsung menyerbu. Mudah-mudahan hanya dengan 3 kekuatan, yaitu pasukan Dewangga 4, 5, dan 6, Kadipaten Lampar bisa dilumpuhkan, sehingga kita punya cadangan pasukan yang segar bugar. Nah, saudara-saudara, selamat berjuang! Sialan bener, gajah-gajah itu memang gajah edan. Akibat mereka, kita kehilangan kuda. Yang mestinya enak menunggang kuda, jadi capek jalan kaki begini. Soalnya kakimu yang keseril masih belum sembuh benar, sehingga jalanmu agak terganggu. Ya itulah, seharusnya di saat kakiku sakit begini, naik kuda, malah jalan kaki. Kalau kau capek, berhentilah, istirahat. Lalu kau? Karena aku tidak capek, ya aku terus saja jalan. Jadi aku akan kau tinggalkan? Iya. Kau jangan gila, Mantili. Jauh-jauh aku mengikuti kau, di tengah jalan ditinggalkan. Makanya jangan ngomel. Ayo jalan terus. Kau memang manusia aneh, Mantili. Aneh? Ya, rombongan kita ini semuanya laki-laki. Perempuannya cuma 1. Hanya kau seorang. Tapi semuanya, tuh, lihat anak buah kita yang berjalan di belakang kita. Jalannya sudah terseok-seok kecapean. Tapi kau yang perempuan justru tidak apa-apa. Kau tidak tampak capek sama sekali. Disinilah gunanya ilmu kedikjayaan. Ilmu kedikjayaan itu bukan hanya untuk berkelahi saja, tahu? Akan tetapi untuk menolong diri kita sendiri di saat menderita seperti ini. Iya, kau benar. Sudah aku bilang supaya kau mau belajar ilmu kedikjayaan, tapi kau ogah-ogahan. Disuruh puasa, baru 1 hari sudah lemas. Mana bisa jadi orang dikjaya kalau tidak tahan puasa? Aku duga. Kita sudah berada di tebing. Hei, hati-hati! Di sisi kalian ada jurang. Jangan perlahan-lahan saja. Mantili, tunggu. Jawab, Bongkeng. Lihat jurang itu. Aku ada di belakangmu. Di dalam sekali. Kalau jatuh ke bawah, habislah sudah. Dinding dan dasar jurang itu batu-batuan yang runcing. Kalau jatuh, bisa jadi bubur, remuk, hancur luluh. Mau hujan? Iya. Langit mulai mendung. Dan angin berhembus dengan kencang.
Sialan. Persis kita sedang berada di pinggir jurang. Turun hujan. Wah, jalanan di pinggir jurang ini jadi licin kena air hujan. Hati-hati, jangan licin. Untuk balah. Awas! Aku terpeleset. Untung cuma sedikit. Mandili, pegang tanganku. Iya, Aku tidak mau mati jatuh ke dalam jurang. Aku mau mati karena berkelahi dengan musuh. San ngomel, jangan terus. Kalau harus mati jatuh ke jurang, asal sama kamu, ya kita mati bersama-sama. Aku mau. Hus, jangan ngaco kamu. Ayo, jalan terus. Si Gomang jatuh ke dalam jurang. Tangannya ditarik oleh si Boim. Si Boim jatuh juga. Maju terus perlahan. Maju! Hujan sudah berhenti. Ya. Udara cerah sekali. Dan burung-burung berkicau. Ya. Dan si Gobang juga si Boim sudah terkubur di dasar jurang. Iya. Pertama si Gopang yang terpeleset. Si Boim mencoba menolong dengan meraih tangan si Gopang. Akhirnya dua-duanya jatuh ke dalam jurang. Dari 20 orang, tinggal 12 orang. 8 orang sudah berangkat ke alam baka. 1 dimakan ular. 5 ditubruk gajah. 2 jatuh ke jurang. Belum ketemu musuh. Sudah 8 orang yang mati. Jangan sedih, Bongkeng. Kau dengar suara itu? Suara apa? Dengarkan baik-baik. Ombak. Iya, suara ombak. Oh, berarti kita sudah dekat pantai. Iya, pantai Gorowong hanya tinggal beberapa langkah lagi. Ayo, kita lari menuju pantai. Ayo! Inilah pantai Gorowong. Lalu, Pulau Belibis di mana? Di sana? Di mana? Kok tidak kelihatan? Ya, tentu saja tidak kelihatan kalau dari sini. Lalu, Kita harus menyeberangi laut. kita tidak punya perahu. Pohon banyak. Nah, kamu, dan kamu. 3 orang mencari rotan dan akar. Yang lain menebang pohon. Ayo! Daulat Panglima tertinggi Tuanku Brahma. Bagaimana kau tahu? Siaga Tuanku. Pasukan Dewangga 4 sudah berada di mulut gerbang Kadipaten Lampar. Bagus. Mereka menunggu panah api sebagai tanda dari Tuanku bahwa mereka boleh masuk ke dalam Kadipaten. Baik. Mana panahnya?
Ini, tuanku. Ya. Ya, Panglima pasukan Dewangga IV sudah melihat panah api yang dilepaskan tuanku. Dan sekarang dia sudah menggerakkan pasukannya masuk ke Kadipaten Lampar. Pasukan Dewangga IV sudah bergerak. Ayo, kita ke puncak tebing yang sana itu. Mau apa ke sana, Harno? Dari sana kita bisa melihat ke arah pertempuran. Ya, baiklah. Lihat, Samba, banyak banget. Bukan main. Pasukan perang Kadipaten Lampar itu besar sekali. 3 kali lipat pasukan Dewangga IV. Pasukan Dewangga IV terdesak. Iya, musuh terlalu banyak. Ayo, kita beritahu pasukan Dewangga V supaya mereka maju membantu Dewangga IV. Jangan, Harnum. Kita tidak diperbolehkan menggerakkan pasukan. Sebab perintah penggerakan pasukan ada di tangan Tuanku Brahma sendiri. Beliau akan menggerakkan pasukan dengan panah apinya. Iya, Lihat, Harnum, panah api meluncur di angkasa. itulah panah api Tuanku Brahma. Iya, lihat nanti. Sebentar lagi pasukan Dewangga V pasti muncul. Nah, benar tidak? Itu lihat, pasukan Dewangga V sudah muncul. Wah, pasukan Dewangga V memacu kudanya kencang sekali berada paling depan. Lihat, pasukan Dewangga V langsung terjun ke dalam kancah pertempuran. Pasukan Dewangga IV yang sudah terdesak sekarang semangatnya timbul dengan datangnya bantuan dari pasukan Dewangga V. Wah, memang pasukan Dewangga IV dan Dewangga V tidak terdesak, tapi juga tidak bisa maju. Musuh terlalu banyak. Sebentar lagi pasti ada panah api meluncur di angkasa. Benar katamu, Harnum. Nah, lihat, panah api meluncur lagi di angkasa. Pasti sebentar lagi pasukan Dewangga ke-6 akan muncul. Itu dia! Pasukan Dewangga IV muncul! Itulah pasukan Dewangga VI yang paling istimewa, dipimpin oleh Panglima Ringkin. Panglima Ringkin? Iya, Panglima Perang Kerajaan Madangkara yang termasyhur itu. Lihat, dia tidak menunggang kuda, tapi hanya berlari-lari. Bukan main. Hebat. Larinya melebihi kecepatan kuda. Iya. Ilmu lari cepatnya sudah mencapai tingkat tinggi. Iya, kedua kakinya seakan tidak menapak tanah, tapi melayang seperti terbang. Itulah Panglima Perang Ringkin, Macan Madangkara. Aku sudah mendengar kehebatan Panglima Ringkin, tapi baru kali ini melihatnya langsung. Pantas kerajaan Madangkara sangat kuat. Iya. Rajanya Tuanku Brahma, seorang yang sangat sakti. Patihnya Patih Gotawa. Ilmu kedijayaannya sangat tinggi. Begitu pula Panglima perangnya, Panglima Ringkin. Ilmunya sangat tinggi. Itulah kelebihan kerajaan Madangkara dibanding kerajaan lainnya. 3 orang tokoh tertinggi kerajaan, ilmunya tinggi-tinggi. Harnum, lihat. Ya. Pasukan Dewangga VI tidak ribut, tidak rusuh, tapi dengan mantap menusuk langsung ke dalam inti kekuatan musuh. Wah, dalam waktu sebentar saja, nampak jelas pasukan perang Kadipaten Lampar yang besar itu mulai mundur Iya. dan mulai pula nampak kacau. Iya, kacau. Setelah datangnya pasukan Dewangga VI yang dipimpin Panglima Ringkin itu.
Pertempuran kali ini berbeda dengan pertempuran yang sudah-sudah, di mana musuh dapat ditundukkan dengan hanya mengerahkan